pagi dan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu, saudara-saudara di rumah atau dimanapun berada. Salam sejahtera kepada kita. Dari gedung Gereja Toraja Jemaat Peniel Tunas bersama majelis gereja yang bertugas, kami menyampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah atau dimanapun berada, untuk bersama-sama dengan kami beribadah pada saat ini, Minggu 26 April 2020. Mari kita bersama-sama tetap mematuhi himbauan pemerintah dalam rangka memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 dengan tetap berada di rumah masing-masing. Suatu sukacita yang luar biasa, karena hari ini kita dimungkinkan untuk beribadah sekalipun tidak seperti biasa. Namun kita patut bersyukur, dan dengan hati yang bersyukur, kita tenangkan hati dan arahkan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, saya jemput kita berdiri, dan dengan hati yang terarah, kita sambut dengan pujian, Hai Manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dari semua orang kudus kepada kamu sekalian. Salam sejahtera. Saudara-saudara, mari kita merendahkan diri untuk mengaku dosa. Ya Bapa kami yang pemurah, kami mengaku bahwa kami telah berdosa kepadamu dan kepada sesama kami, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hidup kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon kemurahan dan pengampunan-Mu dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dengan kata berita anugerah, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya.
1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saatnya kita akan bermazmur secara responsif atau berbalasan dari Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita akan mulai berbalasan pada ayat yang ke-2. Terluput dari belenggu, aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonan, sebab Ia menyendekkan telinganya kepadaku. Tali-tali maut telah meneliti aku, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan adil. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Kembalilah tenang, hai jiwa. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini berkata dalam hubungan semua manusia yang bohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Aku akan mengangkat piala keselamatan, akan membayar nasaku kepada Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Ya Tuhan, aku hamba. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Akan membayar nasaku kepada Tuhan di pelataran rumah Tuhan. Kita akan sambut dengan menyanyikan Mazmur 116 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan berada persekutuan dengan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita
kita siapkan Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai 40, 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25, Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Mari. Ya Allah Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang merawat kami hari ini benar-benar menghidupi kehidupan beriman kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anakmu sudah siap membaca dan merenungkan kebenaran. Ampuni dosa kami. Kami mohon di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai dengan ayat 40. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami lakukan, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima kasih karunia Roh Kudus. Sebab kamulah janji itu, dan bagi anak-anak dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan Ia dengan kejam dan menasihatkan mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dengan kata yang jahat. Amin. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang 25. Yang berbunyi demikian. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal diri, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu keburukan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari jalan hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan,
tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kami. Amin. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lamanya hatimu
menuliskan dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggal bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali, tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita sudah mengikuti 3 bagian pembacaan dari firman Tuhan hari ini. Tema kita untuk minggu ini, hidup kudus sebagai manusia yang ditebus. Hidup kudus sebagai manusia yang ditebus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahan utama kita dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25. Konteks surat Rasul Petrus ditujukan kepada orang-orang Kristen yang berada di perantauan. Saat itu kondisi orang-orang Kristen berada dalam berbagai penderitaan dan penganiayaan. Mereka menderita karena kebenaran Injil. Mereka menderita karena hidup saleh, berupaya untuk tetap memelihara kekudusan hidup. Mereka menderita karena berbuat baik dan benar. Bahkan mereka dianiaya karena nama Kristus. Mereka menghadapi berbagai-bagai penderitaan. Dalam hal inilah membuat banyak pengikut-pengikut Kristus pada waktu itu tidak bertahan. Banyak yang murtad, ada yang menyangkal Kristus, berkhianat, meninggalkan Kristus karena takut, karena tidak mampu menghadapi tantangan, tidak mampu menghadapi tekanan, dan akhirnya meninggalkan iman mereka kepada Kristus. Nah, saudara-saudara, dalam kondisi tersebut, Rasul Petrus dalam panggilan imannya
panggilan sebagai hamba Kristus, menulis surat untuk meneguhkan dan menguatkan iman orang Kristen yang mengalami penderitaan pada waktu itu. Tulisan Petrus ini diilhami oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kebenarannya adalah kebenaran Alkitabiah. Artinya, apa yang ditulis oleh Petrus mengandung kebenaran yang sejati, yang kudus, yang suci, yang berasal dari Allah. Rasul Petrus menegaskan, dalam keadaan bagaimanapun, orang Kristen harus tetap hidup dan bertumbuh dalam iman yang fokus kepada Kristus. Sebab dalam diri orang Kristen ada potensi untuk bertumbuh dalam iman, karena dalam diri orang Kristen memiliki kuasa ilahi, memiliki janji-janji ilahi, dan memiliki kodrat ilahi. Saudara-saudara bisa baca itu dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Orang percaya memiliki 3 kekuatan besar yang berasal dari Allah: kuasa ilahi, janji-janji ilahi, dan kodrat ilahi. Kalau kita perhatikan dalam surat Rasul Petrus, sangat menegaskan beberapa hal yang prinsip yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Yang pertama, hidup dalam kekudusan. Pasal 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Itu berarti saudara-saudara, yang menjadi model atau teladan kekudusan adalah Allah sendiri. Kita juga bisa bandingkan itu dengan Imamat pasal 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Kudus. Kudus artinya berbeda dengan, atau terpisah dari. Misalnya, seperti yang saya bacakan dalam Imamat 20 ayat 26 tadi. Bangsa Israel disebut bangsa yang kudus. Ketika bangsa Israel belum dipanggil oleh Allah, belum dipilih oleh Allah, mereka sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Tapi ketika Allah memanggil mereka, Allah memilih mereka, Allah mengkhususkan mereka dan menjadikan mereka sebagai umat pilihannya, maka Allah membuat bangsa Israel itu berbeda dengan dan terpisah dari, dalam tanda kutip, berbeda dengan bangsa yang tidak mengenal
Allah, terpisah dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Demikian juga saudara-saudara, orang Kristen, orang-orang percaya disebut juga orang-orang kudus. Kita bisa baca itu dalam Efesus 1 ayat 1, 1 Petrus 2 ayat 9. Dulunya orang Kristen sama dengan orang yang lain yang hidup dalam dosa dan berbagai kejahatan. Namun Allah di dalam Kristus menebus dan menyucikan dan menjadikan orang Kristen itu berbeda dengan orang yang non-Kristen, dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Mereka dipisahkan dari kegelapan, dari dosa. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hal ini selaras dengan pembacaan kita tadi dalam ayat 13 dan seterusnya, bahwa setiap pengikut Kristus harus memiliki beberapa hal penting. Hidup dalam kekudusan, memiliki akal budi, ya, memiliki akal budi. Saudara-saudara, apa itu akal budi? Kalau saya baca di sebuah catatan, akal budi itu menunjuk pada nalar sehat. Bisa mempertimbangkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Akal budi juga menunjuk pada kekuatan pikiran, tapi dalam arti positif. Makanya kita biasa mendengar orang mengatakan positive thinking dong. Ya, itu arti akal budi. Nah, itu berarti saudara-saudara, kita ini sebagai orang-orang yang telah dikuduskan di dalam Kristus harus bisa menjaga dan memelihara kekudusan hidup kita, dan kita harus memiliki akal budi. Mengapa kondisi karena penyebaran virus corona ini, kelihatannya kalau kita lihat berita di TV, yang terinfeksi itu bukan semakin menurun, semakin meningkat. Tapi ya syukurlah, yang sembuh itu lebih banyak daripada yang meninggal. Itu berita yang terakhir kemarin saya lihat. Nah, mengapa semakin banyak yang terinfeksi, tertular? Karena tidak berakal budi, tidak berhikmat. Pada ayat ke-15 tadi, dari ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Taat, jangan turuti hawa nafsu. Karena apa? Sudah ada protokol kesehatan. Pakai masker. Sota juga. Jalan tidak pakai masker. Kemudian ya mengurangi atau menjauhi kerumunan orang banyak. Oh, malah ngumpul. Cuci tangan, mungkin malas cuci tangan, tidak menjaga kebersihan diri, kebersihan tubuh. Tidak pakai yang namanya hand sanitizer itu dan sebagainya. Ya artinya karena kita tidak taat dengan anjuran pemerintah atau protokol kesehatan yang merupakan satu sarana keamanan
supaya kita tidak tertular. Ya, tetapi karena banyak yang melanggar hidup dengan suka-suka, dikatakan di sini hidup menuruti hawa nafsu. Hidup seperti orang bodoh, ya. Orang bodoh seperti artinya orang yang tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang buruk, mana yang bisa mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Dipukul rata saja, walaupun dia sudah tahu itu tidak baik, dia buat. Walaupun dia sudah tahu di sana ada kemungkinan dia bisa tertular, ya, tapi dia mengikuti saja hawa nafsunya. Yang penting dia suka, yang penting dia senang, yang penting dia nikmati. Makanya frekuensi orang yang tertular itu semakin membengkak nilainya, ya, jumlahnya. Nah, kalau seperti ini saudara-saudara, ya, saya pastikan 2 bulan kita ada di rumah ini, ya, yang namanya stay at home itu, tetap di rumah saja. Banyak orang mengatakan bosan mikir di rumah. Karena apa? Kita sudah terbiasa beraktivitas. Ya, tapi kalau kita tidak taat, kita hanya ikuti hawa nafsu kita, maka itulah yang terjadi. Kita bisa akan lebih banyak, lebih lama di rumah. Karena akan lebih banyak orang yang tertular. Kita berharap, kita berdoa supaya rakyat atau masyarakat Indonesia, termasuk kita masyarakat di Kota Makassar ini, betul-betul taat pada aturan. Menggunakan protokol kesehatan dengan baik, menjaga kesehatan lingkungan, diri sendiri, keluarga, dan yang lebih penting, walaupun kita ada di rumah bukan berarti kita diam-diam saja, kita tidak berbuat apa-apa. Kita di rumah, kita bisa membuat rumah kita setiap hari menjadi mezbah, di mana kita bisa menyembah Allah, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan keluarga, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mendoakan keluarga kita, mendoakan kesehatan kita, mendoakan diri kita, mendoakan pemerintah kita, mendoakan tenaga medis. Mereka adalah orang-orang yang telah mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan banyak orang. Pembacaan kita hari ini benar-benar mengajar kita, menyadarkan kita bahwa pentingnya hidup kudus, berakal budi, dan taat. Dimulai dari hal-hal yang sederhana, termasuk kita taat pada pemerintah, sebab pemerintah ini adalah wakil Allah di dunia. Ketaatan kasih kita kepada Tuhan itu akan nampak. Dengan ketaatan kita kepada pemerintah, itu juga berarti kita mengasihi sesama kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang paling penting perlu kita renungkan, supaya kita benar-benar memahami dan menghayati makna kekudusan hidup itu. Tadi jelas sekali dikatakan dalam bacaan 1 Petrus. Dikatakan di sana ayat 18 bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang dan yang kekal. Hidup kita telah dilunasi oleh Tuhan, bukan dengan emas perak,
bukan dengan uang yang banyak, bukan dengan barang-barang yang fana, ya, bukan dengan benih yang fana, tetapi dengan darah Tuhan kita, dengan tubuh Tuhan juru selamat kita Yesus Kristus, dengan darahnya yang sangat-sangat mahal, dikatakan dengan benih yang tidak fana, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. Saudara-saudara, ketidakberdayaan dunia bermuara pada apa? Semua yang ada di dunia ini, semua yang ada di muka bumi ini akan lenyap, ya. Suatu saat akan lenyap. Satu-satunya yang tidak akan lenyap hanya satu. Firman Tuhan mengatakan, ayat 25, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan kepada kamu. Dengan terus beribadah, bekerja, belajar dari rumah, kita tetap setia, kita tetap mencintai firman Tuhan. Ada doa, ada pujian, ada persekutuan, ada firman yang dibaca, yang disampaikan di tengah-tengah keluarga. Sehingga keluarga-keluarga Kristiani akan benar-benar bertumbuh dengan baik. Dan kita bisa membawa damai sejahtera bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama mengucapkan doa kami, doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan mendengarkan bacaan 10 hukum Tuhan. Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat 17. Firman Tuhan, lalu Allah mengucapkan segala firman-Nya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya Engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat
memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya dengan inilah firman Tuhan dari Matius 5 ayat 20. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia dengan jalan. Supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sambil kita menyerahkan persembahan kita bersuka cita dengan nyanyian pujian Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Kita akan masuk dalam doa. Mari sekarang bersyukur kepada Tuhan karena kami boleh menikmati anugerah Allah, kehidupan yang Tuhan berikan. Kami boleh menikmati dengan sukacita. Terima kasih untuk hari Minggu yang Tuhan kuduskan. Kami pun boleh menguduskan itu bersama keluarga kami. Tuhan memberkati dan melayani kami, sehingga ibadah kami berkenan bagi Tuhan. Pujian kami, doa, bahkan kerinduan kami dalam mendengar merenungkan firman tidak akan sia-sia. Semua itu boleh berkenan bagi Tuhan, mendatangkan perkara yang baik dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, berkati dalam seluruh kehidupan warga jemaat Tuhan, khususnya jemaat Diakonas. Berkati pribadi lepas pribadi dalam rumah tangga, berkati dalam berbagai bentuk sukacita yang dialami jemaat.
bersukacita karena menikmati usia baru atau berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati dan menyempurnakan sukacita jemaatnya. Mereka boleh merespon kebaikan Tuhan itu dengan semakin hidup kudus dan taat dan hidup berakal budi. Demikian juga bagi jemaat yang menikmati sukacita karena berbagai berkat Tuhan juga memberkati mereka. Berkati jemaat Tuhan yang dalam perjuangan, yang sedang berada dalam berbagai perjuangan hidup. Tuhan juga hadir di sana menopang mereka. Jemaat yang berduka, Tuhan hibur dan kuatkan. Yang dalam pergumulan iman, Tuhan teguhkan iman dan pengharapan mereka. Terutama dalam kondisi kami menghadapi wabah virus corona. Kurang lebih 2 bulan ibadah boleh berlangsung di setiap rumah tangga umat. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami alami. Wabah virus corona ini telah menelan korban yang tidak sedikit, membawa banyak orang dalam pergumulan dan penderitaan yang besar, bahkan telah mengorbankan nyawa, materi, pekerjaan. Banyak yang harus mengalami PHK, kehilangan penghasilan. Mungkin juga di antaranya warga Tuhan. Tuhan hadir di sana, kuatkan iman dan pengharapan jemaat. Dengan kondisi ini, mereka tidak akan kehilangan pegangan, tidak akan goyah, tidak akan lemah atau ciut dalam iman dan pengharapan, tapi akan terus berpegang teguh kepada Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan, bahkan yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang menunjukkan bahwa Engkau Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupan dan keberadaan setiap umatmu, termasuk dalam menghadapi berbagai pergumulan penderitaan, khususnya karena dampak virus corona. Ya Tuhan, Engkau punya waktu dan kehendak. Engkau pemilik rencana dan kuasa. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Pada waktunya badai corona ini akan lenyap. Tuhan akan memulihkan dunia ini, memulihkan bangsa dan negara kami, bahkan kehidupan kami. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami. Biarlah mereka benar-benar sehati dan sepikir dan bisa bekerja sama dengan baik, mengatasi kondisi yang dialami, sehingga pada waktunya negara kami benar-benar aman dan dipulihkan dari kondisi ini. Para medis yang menjadi pahlawan-pahlawan kemanusiaan yang berada di garda depan mempertaruhkan kehidupan mereka. Tuhan memberkati dan memelihara mereka, memberikan kekuatan kesehatan, semangat, menjaga dan melindungi mereka, supaya mereka tidak mudah terinfeksi dan mereka tetap mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka dalam memenuhi panggilan mereka sebagai abdi masyarakat. Memberkati keluarga-keluarga mereka,
Ya Tuhan, berkati kami semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah dulu. Apapun bentuk pelayanan kami, kiranya berkenan bagi Tuhan dan mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Kami akan terus melayani Tuhan dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan, juga melalui tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kiranya persembahan syukur kami berkenan bagi Tuhan, memberkati berkat yang masih terberkati. Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Ya Tuhan, sembuhkan juga warga jemaat yang sakit, baik itu yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Ini doa pengucapan syukur kami dalam menikmati persekutuan dan berkat Tuhan kami. Doa-doa permohonan dan pengharapan kami, Tuhan yang menyempurnakan juga mengampuni dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu membawa seluruh kehidupan kami. Kami mohon di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat hidup kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, warta jemaat minggu ini, berita duka telah dipanggil oleh Bapa di surga, Bapak J. Pasang, pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 dan telah diberangkatkan ke Tanah Toraja pada hari Senin 20 April 2020. Majelis Gereja, warga jemaat, dan pengurus OIB menyatakan duka cita yang mendalam. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapat kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Amplop persembahan ibadah di rumah dan amplop persembahan syukur bulanan dapat dikembalikan ke majelis pendamping atau ke portal atau langsung diantar atau disampaikan ke kantor gereja. Syukur kepada Tuhan, ibadah kita telah berjalan dengan baik. Demikian juga syukur kepada Tuhan jika Ibu Pendeta Oktavina telah menjadi saluran firman dalam ibadah ini. Tuhan yang mulia, Tuhan Yesus yang memberkati dalam segala tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepadanya, baik itu secara pribadi, dalam keluarga, terlebih khusus di dalam menangkap tugas dan pelayanan di jemaat Indonesia. Dan kepada seluruh pendukung ibadah, mulai dari pelatihan sistem, kantoria, organis, kameraman, dan kru, serta seluruh majelis gereja yang bertugas, Tuhan Yesus memberkati atas kerjasamanya dalam terlaksananya ibadah pagi. Terima kasih untuk semua. Majelis Gereja Toraja Jemaat Penyelenggara Unas sekali lagi mengucapkan selamat hari Minggu dan menghimbau kepada kita semua untuk selalu berdoa. Doa kita bersama kiranya COVID-19 cepat berlalu. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Pendeta untuk melanjutkan ibadah. Selamat mempersilahkan berdiri.
Saudara-saudara, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Tetaplah setia memuliakan nama Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita tutup ibadah kita dengan pujian "Tahanlah dan berjuang terus."